Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Elivia Pasma Putri dengan NIM 07011182328112. Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi, maka dari itu Elivia akan membuat video mengenai bagaimana seminar proposal dengan judul Strategi Penguatan Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli, di bawah naungan Ibu Dosen Pembimbing Ibu Ina Masrura SIP MPA. Dan pada kesempatan kali ini Elivia akan membagi dalam 3 subbab atau dalam 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1, bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya perkembangan ekonomi di Indonesia atau di dunia secara global ini sangat menarik. Bahkan secara era digital seperti sekarang ini, ekonomi merupakan salah satu elemen atau salah satu bidang yang patut untuk dipertahankan dalam menunjang pendapatan di setiap negara. Salah satu isu di abad ke-21 ini yang sangat penting dan sangat menarik untuk dibahas yaitu tentang pengembangan ekonomi lokal. Seperti yang kita tahu, pengembangan ekonomi lokal di abad ke-21 ini merupakan sebuah tren tersendiri bagi negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi lokal di Indonesia telah dimasukkan dalam agenda Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Konsep ini tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan lokal karena dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil, mikro, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal di setiap daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki potensi untuk patut masukkan dalam pengembangan ekonomi lokal ini yaitu Kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dulunya berkabupaten induk di Muara Enim. Akan tetapi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1982 dan kemudian diperbarui dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2001 tanggal 21 Juni tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabu Muli, maka dari tahun 2001 itulah status Kota Prabu Muli menjadi kota administratif, bukan lagi di bawah induk Kabupaten Muara Enim. Peningkatan status Kota Prabu Muli ini menjadi kota administratif tentu sangat menjadi peluang besar dan kesempatan yang sangat luar biasa bagi pemerintah Kota Prabu Muli untuk mengembangkan ekonomi lokal yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan sangat berkemajuan. Oleh karena itu, di sini pemerintah Kota Prabu Muli menyikapi potensi tersebut karena memiliki sebuah peluang besar dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan UMKM. Misalnya saja, Kota Prabu Muli terkenal dengan salah satu kota penghasil nanas yang lumayan besar dan bahkan ini bisa diekspor ke luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang setempat, terdapat 6.123 jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Prabu Muli. Tentunya, jumlah ini menunjukkan potensi yang amat besar dalam sektor UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Prabu Muli. Menyikapi potensi tersebut, tentunya pemerintah Kota Prabu Muli tidak diam begitu saja. Di tahun 2024 silam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Prabu Muli sebagai pemerintah yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan wilayah di sektor ekonomi, sosial, serta teknologi informasi menindaklanjutinya dengan mengimplementasikan program, salah satunya yaitu penguatan database UMKM melalui pemanfaatan Pivot Table Excel dan pemanfaatan Google Data Studio. Ini dilakukan dengan berkontribusi dengan salah satu fakultas terbaik di Universitas Sriwijaya, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tidak hanya itu, Balitbang juga berkomitmen penuh dalam mendukung program ini melalui hilirisasi dan menjadi prioritas utama yang sedang atau gencar dilakukan. Ini juga dilakukan dengan berkolaborasi bersama instansi atau institusi lain, yaitu seperti PT Pertamina, HRZ 4 Prabu Muli, Bank Indonesia,
dan Universitas Sriwijaya sebagai bagian dari akademisinya. Hingga akhirnya adanya program ini, Kota Prabu Muli mengalami perkembangan yang cukup signifikan, di mana dilihat dari luas lahan yang mencapai 18.110 hektar mampu menghasilkan produksi 45.574 buah nanas. Sementara hasil limbah dari daun nanas atau batangnya itu diolah menjadi serat yang harganya mencapai 125.000 per kilogram. Nah, kemudian apabila dari serat ini diolah menjadi benang, ini mampu menghasilkan 1,2 juta per kilogramnya. Wow, itu sangat luar biasa. Bahkan dari data berita yang diambil dari website Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Prabu Muli sendiri, usaha nanas atau dari limbah nanas ini seratnya diekspor dan dapat menggandeng mitra, salah satunya perusahaan terbesar di Singapura, yaitu perusahaan Nextevo. Oleh karena sangat menariknya dari sini kan teman-teman, maka dari itu penulis ingin lebih lanjut mengenai bagaimana sih strategi yang dilakukan pemerintah Kota Prabu Muli, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung ekonomi lokal. Dalam skripsi ini tentunya penulis mengambil judul dan mengambil keputusan judul yang akan diberikan, yaitu mengenai strategi penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli. Rumusan masalah. Nah, pada kesempatan kali ini rumusan masalah Elivia yaitu yang pertama, bagaimana strategi penguatan kelembagaan Balitbang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi strategi penguatan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi penguatan kelembagaan Balitbang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli. Akhir dari bab 1 ini yaitu subbab mengenai manfaat penelitian. Pertama yaitu manfaat teoritis untuk dapat memberikan kontribusi atas penelitian selanjutnya mengenai aspek strategi. Terlebih lagi, strategi pemerintahan ini merupakan salah satu rumpun atau kajian dari ilmu administrasi publik, sehingga diharapkan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat berkontribusi besar terhadap pengembangan penelitian selanjutnya, terutama dalam strategi pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti yang akan melakukan kajian analisis mengenai strategi pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di daerah. Ini tentunya dijadikan sebuah kebermanfaatan yang dapat menindaklanjuti dan menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya daerah yang diteliti dan memiliki kearifan lokal tersebut. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Di bagian tinjauan pustaka ini terdiri dari atas apa saja yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu tentunya sangat berkaitan dan berfokus pada bagaimana strategi penguatan kelembagaan, terutama dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Ini didapatkan dan akhirnya turunannya yaitu menjadi teori-teori yang penelitian sebelumnya. Di sini penulis mengambil dari adanya manajemen strategi sektor publik, yang kedua yaitu pengembangan ekonomi lokal, dan teori yang ketiga yaitu strategi penguatan kelembagaan. Adapun teori penguatan kelembagaan yang penulis menjadi rujukan dalam hal ini yaitu ada teori dari Grindel, Muhtadi Hermansyah tahun 2013, teori dari Sumpeno, teori dari Levitt tahun 1983 dalam Irviana dan Salomo 2021, kemudian ada teori dari Riyadi Swiprapto tahun 2006, kemudian ada teori dari United National Development Program yang penulis ambil sebagai rujuk. Adapun teori-teori yang
penulis gunakan dalam hal ini yaitu teori dari Daboreede. Daboreede pada tahun 2014 ini, tapi dikutip dalam Muatirin tahun 2014, bahwasanya penguatan kelembagaan itu dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu dimensi organisasi, yang kedua yaitu dimensi sumber daya manusia, yang ketiga yaitu dimensi keuangan, yang keempat yaitu dimensi infrastruktur, kelima yaitu dimensi kerjasama. Nah, oleh karena itu teman-teman, kerangka berpikir yang Olivia buat ini mengacu pada Daboreede dan indikator-indikator yang termuat dalam 5 dimensi tersebut. Yang pertama, yang paling atas, yaitu strategi penguatan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Prabu Muli dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabu Muli, disusun atas teori penguatan kelembagaan yaitu Daboreede tahun 1998 yang dikutip dalam Muatirin tahun 2014. Bahwasanya di sini organisasi, dimensi organisasi ini penulis lebih menguatkan indikator yaitu struktur organisasi, yang kedua yaitu sumber daya manusia yang termuat dalam 2 indikator, pengetahuan, kedisiplinan, keterampilan pegawai Balitbang, yang kedua yaitu kesempatan pegawai Balitbang dalam mengikuti pelatihan. Kemudian dari dimensi keuangan itu adanya alokasi anggaran dan capaian realisasi pengelolaan anggaran. Yang keempat yaitu adanya dimensi infrastruktur yang lebih mengedepankan bagaimana infrastruktur organisasi dari fisik maupun non fisik. Yang terakhir yaitu dimensi kerjasama, di mana ini ada 3 indikator, yaitu koordinasi dengan pemerintah kota dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tingkatan kooperasi Balitbang dalam mendukung kerjasama yang lebih intens. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan organisasi lain yang lebih berinklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ini pada dasarnya 5 dimensi ini dimuat dalam mendukung optimalisasi strategi penguatan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Prabu Muli. Nah, yang terakhir dalam Sempro itu bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan ini tentunya terbagi dari jenis penelitian, kemudian ada definisi konsep, fokus penelitian yang penulis gunakan, terus ada jenis dan sumber data, ada informan penelitian sebagai pihak yang akan dilakukan sebuah pengumpulan data tersebut, kemudian teknik pengumpulan datanya ini menggunakan apa, dan teknik analisis data. Untuk yang pertama yaitu ada namanya jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Nah, yang kedua yaitu definisi konsep. Definisi konsep ini penulis buat bertujuan untuk memberikan batasan atau menjadi pembeda antara referensi yang telah dibahas di bab 2 dengan apa yang Olivia cantumkan, atau ini merupakan pendapat Olivia sendiri. Ini merupakan definisi konsep yang Olivia buat terbagi dalam menjadi 6, yaitu untuk konsep yang pertama strategi. Olivia lebih mengedepankan pada strategi adalah suatu cara atau upaya yang ditetapkan organisasi untuk mencapai tujuannya yang lebih optimal. Yang kedua yaitu penguatan, merupakan suatu bentuk modifikasi tindakan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu lembaga atau badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan lebih dari 2 individu yang secara sistematis struktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan yang sama dan melalui kerjasama. Yang keempat yaitu Badan Penelitian dan Pengembangannya, selanjutnya disingkat dalam Balitbang, merupakan lembaga publik yang berperan dalam penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di suatu daerah atau di suatu bagian wilayah administratif. Yang kelima yaitu pengembangan ekonomi lokal, merupakan suatu tindakan yang bertujuan guna mengoptimalkan sumber daya ekonomi didasarkan atas kearifan lokal budaya setempat. Yang keenam, Kota Prabu Muli. Ini merupakan suatu kota yang menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menganalisis penguatan kelembagaan Balitbang. Fokus penelitian yang penulis gunakan ini tentunya sejalan dengan apa yang dibahas dalam rumusan masalah dan kerangka berpikiran dibuat tadi. Kemudian ada jenis dan sumber data, selanjutnya ada informan penelitian, dilanjutkan oleh teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.